Semangat pagi, semangat Indonesia buat kita semua. Angkatan 10, kelas 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan Sir Jimmy. Kali ini kita masuk dalam materi yang bab kedua. Dalam hal ini adalah sub bab bagian yang A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku kita, ini ya, ada dari halaman 33 sampai dengan halaman 37. Seperti Sir Jimmy utarakan selalu kepada kita semua, sayangilah buku ini sebagaimana kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Itulah tanda bahwa kita semua orang yang merupakan ilmuwan muda yang bersahaja. Oke. Dalam slide ini terlihat dengan jelas bahwa peta Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur bermotifkan, berwarnakan dengan warna yang sangat harus kita hayati bersama, yaitu warna merah putih. Kenapa? Agar kita semua sebagai pemudi-pemuda Indonesia Raya mampu mewujudkan cita-cita mulia kita untuk Indonesia di wilayah Indonesia manapun dan kapanpun. Oleh karena itu, berjuanglah terus dari sekarang untuk mewujudkan cita-cita kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang wilayah di mana batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Sekali lagi, wilayah kita ini sangat luas dan kitalah semua yang akan menjaga kedaulatan Republik ini. Kemudian, dalam hal yang berikutnya yaitu ruang lingkup wilayah negara, Indonesia yang kita yang besar luar biasa ini, kita diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya kita diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini juga disebut dengan negara maritim atau negara bahari. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai letak lautan yang sangat luas. Kalau kita ingat laut, mendengar kata laut, kita teringat lagu waktu kita semasa kanak-kanak dulu di taman kanak-kanak, yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Liriknya sungguh mantap luar biasa, menandakan bahwa para pendahulu negeri ini merupakan para pelaut ulung, hebat, dan sangat historical, bersejarah. Dalam slide berikut ini terdapat bahwa 13 Desember 1957 tokoh Indonesia saat itu, Juanda, Insinyur Juanda, mendeklarasikan deklarasi Juanda, yang mana laut Indonesia ini merupakan termasuk laut di sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia yang merupakan satu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap tanggal 13 Desember, ingatlah selalu selama-lamanya, 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Ingat selalu bahwa Nenek Moyangku Seorang Pelaut, lagu yang selalu menjadi kenangan buat kita sepanjang masa. Kemudian, berkat jasa-jasa beliau, wajah beliau yang bersahaja ini diabadikan dalam uang kertas 50.000 kita, yang mana dalam uang kertas tersebut didominasi oleh warna biru
Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Mari kita pikirkan sejenak. Jawabannya adalah karena wilayah Indonesia ini sangat luas dengan wilayah lautan lepas yang sangat luar biasa. Dan kitalah sekali lagi sebagai pemudi-pemuda Indonesia yang selalu menghayati kehebatan Indonesia yang luar biasa ini. Itulah dia tanda bahwa tokoh-tokoh nasional ini memberikan sesuatu yang berharga buat kita selama-lamanya. Dan itu yang harus kita hormati selalu. Kemudian, batas wilayah Indonesia ini, di utara kita berbatasan dengan Malaysia dan juga beberapa perairan Filipina, Malaysia, dan negara-negara tetangga. Sedangkan di bagian barat, kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian selatan, kita berbatasan juga dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Sedangkan di bagian timur, kita berbatasan dengan Papua Nugini. Papua Nugini ibu kotanya adalah Port Moresby. Dan juga kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di buku kita halaman 36 hingga halaman 37 terdapat di situ bahwa ada 92 pulau terluar. Di buku lain atau di website atau di situs, pulau terluar ini dibuatnya adalah pulau-pulau terdepan. Sekali lagi, persamaan antara pulau terluar dan pulau terdepan merupakan sama-sama beranda depan atau halaman depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide berikutnya, di sini ada beberapa pulau yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh kita bersama. Kalau kita hitung totalnya itu ada 13, yang mana ada 2 pulau yang sama-sama bernamakan Pulau Dana. Nanti kita lihat perbedaannya. Pulau pertama Pulau Rondo. Pulau Rondo ini terletak di Provinsi Aceh, berbatasan dengan negara tetangga kita India. Pulau Berhala terletak di Provinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Nipah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan dengan Singapura. Pulau Sekatung juga terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan dengan Vietnam. Pulau Marore, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit berada di Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan negara Filipina. Ketiganya, Miangas, Marore, dan Marampit berbatasan dengan Filipina. Pulau Fani, Pulau Vanildo, dan Pulau Bras berada di Provinsi Papua. Ketiganya berbatasan dengan Republik Palau. Pulau berikutnya yaitu Pulau Batek berbatasan dengan Timur Leste, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Dana yang ada 2 nama itu, Pulau Dana yang pertama itu ada di sebelah selatan Pulau Rote. Pulau Dana yang kedua berada di sebelah selatan Pulau Sabu. Kedua pulau ini, Pulau Dana yang pertama dan Pulau Dana yang kedua, sama-sama berada di Pulau NTT, di Provinsi NTT, di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Australia. Kalau kita ingat Australia, kita ingat identik dengan benua kanguru. Kenapa pulau-pulau yang ada beberapa belasan itu yang sedang dimasukkan untuk mendapatkan perhatian serius kita bersama? Sekali lagi, karena pulau tersebut merupakan perbatasan yang merupakan halaman depan Indonesia, yang sama-sama kita jaga kedaulatannya bersama untuk Ibu Pertiwi tercinta.
Dari beberapa belasan pulau itu ada hal yang sama, yaitu betapa luar biasanya Indonesia ini, betapa indahnya pariwisatanya. Kitalah yang selalu menjaga pesona alam Nusantara. Terakhir, seperti yang di slide di awal-awal tadi dan juga di slide terakhir, sama-sama petanya yaitu merah putih. Untuk apa? Untuk selalu agar kita menjadi pemudi-pemuda Indonesia yang hebat, bersahaja kuat, menggelorakan cita-cita hebat untuk Indonesia yang cerdas dan bersahaja. Ingat, kita adalah pemudi-pemuda Indonesia yang suatu hari nanti dengan segala bakat dan talenta kita akan berbuat sesuatu untuk negeri ini. Percayalah dengan kehebatan cita-cita mulia kita. Setelah ini, kerjakanlah tugasnya seperti biasa dengan serius, kesungguhan, dan yang paling penting dengan penuh kejujuran. Jadi tunggu hasilnya. Terima kasih untuk kita semua telah memperhatikan materi ini dari awal dan sampai akhir agar kita menjadi semakin bangga dan bahagia sebagai anak Indonesia dimanapun dan kapanpun kita berada. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dan seperti biasa salam merdeka. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.